Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina M. dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manusia dan evolusi. Yang pertama, konsep evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama. Yang pertama, variasi, yang kedua, reproduksi, dan yang ketiga, seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme berproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi atau transfer gen antar populasi dan antar spesies. Menurut Futuyma, evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan prosesi genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam satu populasi, dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat menguntungkan lebih berpeluang besar berreproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Lande mengatakan bahwa setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat atau populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan berproduksi. Yang kedua, tinjauan sejarah gagasan evolusi. Gagasan evolusi meyakini bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, telah berakar sejak zaman kuno. Pemikiran tersebut dapat terlihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Romawi, Cina, dan Islam. Pada awal abad ke-19, Jean-Baptiste Lemertz mengajukan teorinya mengenai transmutasi spesies. Teori ini merupakan teori evolusi pertama yang ilmiah. Lemertz berpandangan bahwa evolusi pada makhluk hidup terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, proses evolusi terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Gagasan evolusi lainnya juga dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Wallace sangat dikenal karena pemahamannya akan teori evolusi melalui seleksi alam. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Ketiga, yaitu pengaruh evolusi. Evolusi memengaruhi setiap aspek dari bentuk dan perilaku organisme. Yang paling terlihat adalah adaptasi perilaku dan fisik yang diakibatkan oleh seleksi alam. Adaptasi-adaptasi ini meningkatkan kebugaran dengan membantu aktivitas seperti menemukan makanan, menghindari predator, dan menarik lawan jenis. Akibat terjadinya proses evolusi inilah yang kadang-kadang dibagi menjadi makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah evolusi yang terjadi pada tingkat di atas spesies, seperti kepunahan dan spasiasi. Adapun mikroevolusi adalah perubahan evolusioner yang kecil seperti adaptasi yang terjadi dalam spesies atau populasi. Yang keempat, gagasan tentang psikologi evolusi. Psikologi evolusi adalah disiplin ilmu yang mendekati perilaku manusia melalui lensa yang menggabungkan efek evolusi,
Ini menggabungkan ilmu psikologi dengan studi biologi. Psikologi evolusi berusaha menjelaskan emosi, pikiran, dan tanggapan orang-orang berdasarkan teori evolusi Darwin yang dikenal dengan seleksi alam. Sama dengan pendekatan para ahli biologi, evolusi menjelaskan ciri-ciri fisik organisme. Menurut Goldsmith dan Tobey, dalam pandangan psikologi evolusioner, leluhur pemburu mengumpul yang memiliki keunggulan psikologis mewariskan sifat-sifat perilaku ini kepada generasi mendatang, menghasilkan populasi keturunan yang tidak perlu lagi secara sadar memikirkan perilaku menguntungkan tertentu karena mereka hanya berdasarkan suatu proses hasil seleksi alam. Adapun prinsip-prinsip psikologi evolusi terdiri dari yang pertama, otak manusia adalah sistem fisik yang memerintahkan dalam berperilaku yang sesuai dan dapat beradaptasi adaptif dengan lingkungan. Yang kedua, sirkuit saraf otak membantu manusia untuk memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Cara spesifik yang dibangun sirkuit saraf diarahkan oleh seleksi alam selama beberapa generasi. Yang ketiga, sebagian besar perilaku psikologis manusia ditentukan secara sadar oleh sirkuit saraf. Dengan demikian, maka sebagian besar tidak menyadari proses bawah sadar ini. Yang keempat, sirkuit saraf di otak dikhususkan untuk memecahkan berbagai masalah adaptif. Yang kelima, pikiran manusia didasarkan pada perubahan adaptif yang dari zaman batu ketika semua leluhur manusia yang ada adalah pemburu dan pengumpul. Yang kelima, implikasi evolusi terhadap cara perilaku manusia. Teori evolusi Lamarck dan Darwin, pada prinsipnya keduanya menyatakan bahwa evolusi spesies terjadi berangsur-angsur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Akan tetapi, penyebab dan mekanisme terjadinya perbedaan tersebut dijelaskan secara berbeda oleh kedua teori tersebut. Perbedaan penting antara teori Lamarck dan Darwin terjadi pada penjelasan variasi dalam populasi. Pada penjelasan Lamarck, variasi terjadi sebagai hasil dari perubahan lingkungan. Ketika makanan semakin tinggi, leher jerapah berevolusi semakin panjang. Menurut Darwin, variasi terbentuk dengan sendirinya, bukan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan. Perbandingan teori Lamarck dan Darwin. Implikasi teori evolusi terhadap makhluk hidup, termasuk manusia, berdasarkan analisis Lamarck. Yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunan. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Sementara berdasarkan teori Darwin, maka implikasinya terhadap makhluk hidup adalah: pertama, individu yang beradaptasi pada habitat dengan baik akan mewariskan sifat unggul kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, sifat unggul ini lama-kelamaan dapat mengubah bentuk asli dari spesies sebelumnya sehingga berevolusi menjadi spesies yang sama sekali berbeda. Ketiga, tidak ada individu yang sama. Keempat, sifat-sifat yang diwariskan selalu bervariasi dan akan tampak dari keturunan yang seayah dan seibu yang selalu terdapat perbedaan meskipun keduanya kembar identik. Yang kelima, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Yang keenam, sebab setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Dalam proses perkembangbiakan tersebut, makhluk hidup butuh makanan dan ruangan yang cukup.